Ya, masih bersama saya di Jakarta Murugan Temple, sahabat Nusantara, dan bisa dilihat bagaimana ritual Mahasuci prosesi masih berlangsung saat ini, dan bisa tampak sudah ada ratusan umat Hindu yang sudah memadati di kuil ini. Dan tentunya untuk lebih mengetahui seperti apa prosesi atau ritual ibadah yang saat ini sedang dijalankan, saat ini saya sudah bersama Pak Mani Vasugen selaku Sekretaris Umum Yayasan SSDA. Halo Pak Wasu, apa kabar? Baik Mbak, baik. Luar biasa, ini adalah momen yang sangat bersejarah khususnya untuk umat Hindu, tidak hanya di Indonesia bahkan di Asia Tenggara ya? Benar sekali Mbak, ini merupakan kuil Hindu aktif yang terbesar di Indonesia dan terunik di dunia. Terunik di dunia, boleh dijelaskan sedikit keunikan dari Jakarta Murugan Temple ini seperti apa Pak Wasu? Iya, jadi kalau Mbak lihat yang pertama sewaktu masuk ke dalam, kalau pagarnya Mbak lihat itu mengikuti pola Hindu Bali. Nah, setelah Mbak masuk, kalau Mbak masuk di lantai pertama ini akan terlihat nanti simbol-simbol dari Hindu Jawa kuno. Nah, kita naik ke lantai 2 itu baru dari yang Hindu Indianya. Ya, jadi ini bisa kita sebut sebagai Hindu Nusantara. Nah, ini pertama keunikannya. Yang kedua, kita memiliki gapura Raja Goburum, kita sebut gapura. Itu tingginya lebih kurang 47 meter dari ground. Nah, ini yang Asia Tenggara untuk kuil Murugan. Ya, dan gapura ini kalau di kuil lain di India atau di negara lainnya biasanya itu dari ground floor. Sedangkan kita itu dari second floor. Gapuranya tertinggi. Nah, nanti di luar gapura itu juga akan ada patung Muruga setinggi 21 meter. Yang akan menjadi patung Murugan nomor 2 tertinggi di Asia. Ya, dan uniknya Mbak, nanti kalau dari airport kita turun dari pesawat ya, nah itu akan terlihat patung Muruga, blessings people. Ya, nah. Luar biasa, berarti nanti akan banyak misalnya wisatawan pula yang datang ke Jakarta bisa bahkan dari atas udara bisa menyaksikan tempel ini ya. Benar sekali Mbak. Oleh karena itu juga dari pemerintah kita, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu sangat mendukung pembangunan kuil ini dari awal. Bahkan tanahnya ini kita dapat dari Pemda DKI juga Mbak. Iya, dan juga kita dapat banyak bantuan support secara moral dan juga secara keuangan juga dari banyak instansi pemerintah dan lain-lainnya. Oke, Pak Wasu, mungkin sebelum lebih lanjut saya ingin bertanya terkait kuil ini ya, keunikan kuil ini. Mungkin saya ingin bertanya sedikit tentang prosesi yang sedang berlangsung nih. Sebenarnya ini kan ritual Mahasuci begitu. Boleh dijelaskan sedikit ini sedang melakukan ritual atau prosesi ibadah apa? Ya, mungkin saya jelaskan dari awal bahwa sebenarnya proses ini kita sudah mulai dari tanggal 26 Januari. Ya, jadi ini hari ke-8. Nah, jadi keseluruhan prosesi ini kita sebut Kumbhabhishekam. Kumbhabhishekam, dan hari ini adalah hari puncak atau hari terakhirnya yang kita sebut dengan Maha Kumbhabhishekam. Nah, setelah ini masih ada lagi 48 hari kita sebut dengan Mandala Puja. Nah, terkait dengan ritual hari ini, pada pagi hari kita melakukan Kala Yaga Puja. Kala Yaga Puja yang ke-8. Karena kan dimulai tadi dari hari Minggu. Minggu lalu ya. Nah, jadi ini merupakan Kala Yaga Puja. Kala Yaga Puja itu adalah puja terhadap dewa waktu. Nah, di mana pada saat puja ini kita melakukan puja Agnihotra atau pembakaran zat-zat yang dapat menyucikan kuil ini. Nah, itu terdiri dari kayu, bahan-bahan herbal dan lain-lain. Jadi Mbak bisa lihat ini ada asap. Ya, asap ini baik untuk dihirup Mbak. Ya, ini sudah teruji secara klinis. Ini baik untuk dihirup dan ini menghilangkan energi-energi negatif. Nah, menjadikan tempat ini suci dan sakral. Nah, jadi pada pagi hari mulai dari jam 7.45 sampai jam 9.30 atau 9.45 akan dilakukan proses Kala Yaga Puja.
masih berlangsung begitu ya, prosesi tadi penyucian atau pembersihan begitu ya. Nah, ini tampaknya pendeta sedang membacakan doa atau seperti apa begitu, bisa dijelaskan sedikit? Acara ritual ini, acara suci, kita mengundang lebih kurang 90 pendeta yang berasal dari India, khususnya dari bagian India Selatan. Nah, mereka sendiri itu datang dari lebih kurang 6 atau 7 kuil yang ada di India. Nah, mereka berkumpul bersama dan melantunkan mantra-mantra, cantra untuk melakukan berbagai puja pada saat ini. Istilahnya sedang membacakan seperti ayat-ayat seperti Betul sekali, Mbak. Ya, betul sekali, Mbak. Ya, jadi ini yang Mbak dengar sekarang ini adalah mantra-mantra yang dilantunkan, itu yang untuk menenangkan kita dan juga untuk menyucikan kuil kita. apakah ada juga untuk seperti refleksi diri dan juga untuk meditasi seperti itu dari ayat-ayat yang dibacakan atau seperti apa? Iya, sebenarnya ayat-ayat suci ini merupakan dari bahasa Sanskerta ya, Mbak ya. Dan memang ayat ini yang sudah diturunkan selama ribuan tahun. Ini bukan mantra baru. Ini sudah diturunkan lebih kurang 5.000 tahun, Mbak. Ya, dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Makanya di kuil kita ini juga kita sudah menyiapkan tempat di mana umat bisa melakukan meditasi, yoga, dan lain-lain. Merupakan bagian dari fasilitas kita. Pak Wasu, ini kan sebenarnya sudah 8 hari berlangsung ya. Apakah umat yang hari ini hadir, apakah mereka juga harus melakukan ritual di rumah atau prosesi ibadah di rumah atau juga puasa seperti itu? Adakah sebelum menuju ke ritual Mahasuci ini? Ya, jadi dimulai dari tanggal 26, masyarakat yang datang itu sudah diwajibkan untuk vegetarian, Mbak. Ya, kita kalau puasa di kita itu biasanya vegetarian tidak boleh memakan unsur-unsur hewani, hanya boleh yang unsur-unsur tumbuhan. Ya, nah jadi masyarakat yang datang mulai dari tanggal 26 sampai dengan sekarang itu biasanya ya, tapi nggak menutup kemungkinan ada juga yang, tapi majority vegetarian. Ya, sampai dengan acara ini selesai. Iya. Jadi sebenarnya masih tetap bisa makan, yang penting vegetarian sampai menuju ke puncak acara di ritual Mahasuci ini. Iya, benar sekali, Mbak. Ada juga yang wajib itu biasanya dari tanggal 26 sampai tanggal 2. Nah, setelah tanggal 2 ini, mulai tanggal 3 itu yang seperti saya sebutkan sebelumnya itu ada namanya Mandala Puja. Mandala Puja itu mulai dari tanggal 3, 48 hari dari tanggal 3. Nah, ada juga umat yang memang berniat, mereka juga akan terus vegetarian selama 48 hari. Mulai tanggal 3 sesuai dengan niat mereka. Iya. Kita juga berpuasa selama 48 hari penuh begitu. Iya, setelah Mahakumbha Abhishekam ini mereka masih bisa berpuasa selama 48 hari, tapi itu tergantung pribadi masing-masing. Kira-kira yang hadir hari ini bisa mencapai berapa umat Hindu? Oke, kalau kita lihat pada pagi hari ini mungkin bisa dilihat ya, lebih kurang kita ada 700 umat yang telah hadir. Dan puncaknya ini nanti pada siang hari dan sore hari yang diperkirakan lebih kurang 2.000 umat, 2.000-an umat yang datang dari 15 negara, Mbak, yang sudah konfirmasi ke kita. Ada yang dari Malaysia, dari Singapura yang paling banyak, dari India juga cukup banyak. Bahkan tadi saya ketemu umat yang datang dari Switzerland, dari Kanada, dari Sri Lanka, kemudian dari Dubai, dari Arab Saudi. Jadi umat Hindu dari berbagai negara datang untuk menyemarakan acara hari suci ini. Luar biasa, ini pasti akan meriah sekali ya. Apalagi nanti peresmiannya akan diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia begitu ya. Boleh dijelaskan sedikit mungkin nanti Pak Wasu seperti apa kira-kira yang akan ada di acara peresmian, dan dikabarkan juga katanya ini disiarkan secara langsung di 15 negara begitu ya. Iya. Jadi Mbak, kuil kita ini kebetulan ya ini puji Tuhan ini viral di berbagai negara sehingga terdengar
terdengar oleh Perdana Menteri India, Bapak Narendra Modi, sehingga sewaktu kunjungan Bapak Prabowo beberapa waktu yang lalu, Bapak Prabowo dan Bapak Narendra Modi itu sempat mendiskusikan mengenai kuil kita ini. Nah, mereka sangat excited sehingga Bapak Narendra Modi sendiri memberikan kata sambutan dalam bentuk video yang akan kita putar nanti. Nah, Bapak Prabowo juga beserta beberapa jajaran beliau dari Koalisi Indonesia Maju, beberapa menteri dan beberapa wakil menteri, termasuk Menteri Agama, akan hadir pada acara official inauguration kita pada hari ini jam 2 siang nanti, Mbak. Ya. Nanti kira-kira akan dihadiri oleh berapa pejabat negara? Siapa saja? Oke, saya ada catatannya, Mbak, ya. Iya. Untuk pejabat negara yang akan hadir hari ini. Sebentar, Mbak, ya, saya buka. Tentunya ini luar biasa karena di mana ini menjadi kuil yang sangat unik juga begitu ya. Dan pemirsa sahabat Nusantara, memang di sini bisa dilihat bahwa saat ini masih berlangsung begitu bagaimana ritual Mahasuci, dan memang umat Hindu dari tadi disebutkan tidak hanya dari Jakarta, bahkan dari berbagai wilayah di Indonesia, tapi juga dari berbagai negara juga ikut hadir di sini. Bahkan sebanyak 15 negara hadir di sini, umat Hindu yang merupakan dari berbagai 15 negara hadir untuk bersama-sama menyemarakan dan juga menyambut tentunya ya. Nantinya secara resmi dibuka untuk ritual dari atau yang namanya untuk Jakarta Murugan Temple ini nantinya akan dibuka dan juga ini akan disemarakan di sini. Dan luar biasa sekali memang ini adalah saat yang dinantikan tentunya untuk seluruh umat Hindu di Indonesia begitu, bagaimana kuil atau tempat ibadah, tempat suci dari umat Hindu di seluruh Indonesia ini akan menjadi kuil yang terbesar tentunya ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Dan kita mau kembali lagi nih Pak Wasu, bagaimana kira-kira akan dihadiri oleh siapa saja nih yang menarik tentunya ya untuk pejabat negara yang akan hadir langsung di peresmian hari ini? Iya, pejabat negara yang telah konfirmasi untuk hadir pada hari ini, pertama adalah Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Kemudian Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar. Kemudian Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Dr. Hanif Faisal Nurofik. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, MA PhD. Wakil Menteri Perumahan Republik Indonesia Bapak Fahri Hamzah. Kemudian Bapak Perdana Menteri India dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dubes, Bapak Sandip Chakrawarty. Kemudian Ketua Dewan Pembina Perwakilan Pusat Gema Sadana, Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Kemudian Bapak Ketum Majelis Tinggi Agama Hindu, Maijen TNI Wisnu Tebaya. Ternengah Duija, kemudian Bapak Kiai Haji Toha Masyum, Bapak Jimmy Wijaya, Bapak Nurdin Tampu Bolon, kemudian perwakilan pengusaha Bapak Nalin Ratot, Bapak Sinivasan Marimutu, kemudian keluarga besar Gema Sadana Indonesia. Luar biasa ini tentunya ya, ini adalah menjadi sejarah dan juga sangat momen yang sangat spesial, khususnya untuk umat Hindu di seluruh Indonesia, bahkan tentunya di dunia ini ya. Iya, benar Mbak, benar. Jadi ini merupakan momen sakral dan jarang terjadi, once in a lifetime, makanya banyak sekali interest yang kita terima dari berbagai negara maupun dari Indonesia. Mbak, kita ada ritual sedikit, mungkin saya izin dulu sebentar, 5 menit mungkin ya. Ya, oke. Nanti kita kembali lagi berarti ya, Pak Wasu. Oke. Baik, makasih. Ya, itu tadi perbincangan saya tentunya dengan Pak Mani Fasugen yang selaku Sekretaris Umum Yayasan SSDA, di mana tentunya perbincangan kami akan dilanjutkan karena beliau akan memimpin acara ritual, karena memang ini
di ritual Mahasuci ini akan ada beberapa tahapan ritual yang harus dijalani begitu. Dan tentunya sebagai pemimpin jemaat diharapkan untuk bisa memimpin ibadah atau prosesi ibadah yang saat ini memang masih berlangsung. Dan bisa kami laporkan hingga saat ini memang untuk prosesi ibadah ini semakin siang. Kami lihat di jam 9:41 ini memang sudah mulai cukup padat begitu ya. Ini bisa dilihat banyak sekali umat Hindu yang sudah hadir dan untuk menjalankan bersama-sama prosesi ibadah yang saat ini masih berlangsung. Dan tentunya ini disiarkan langsung oleh Nusantara TV, sahabat kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di NTV.